Apa sih Mbak? Tiba-tiba ngomong uang. Ada apa dulu cerita gitu nak Tiba-tiba Oh, ngomong tapi udah dicek, nggak dikasih tahu. apa Mbak? Kalau kamu lagi teleponan ngomong jelas no. Emangnya saya Oh akan baca gitu. chat satu-satu? Ya Oh jangan iya gitu iya. dong. Orang nanya ada apa Mbak? Ya jelasin. Gini Miss, gini-gini. Emangnya ada Oh, 15.000 SMS saya mau baca satu-satu Mbak? enggak, soalnya tadi gitu ngomongnya, saya kasih tahu dulu, Lihat gitu kasih tahu, katanya. makanya sekarang kan saya lagi ngobrol sama kamu. Kenapa kamu nggak jelasin? Admin saya nggak ngurusin Oh, satu Mbak. Karena itu saya oh nanya iya kamu iya. ada apa Mbak? Ya, kemarin ini kan kirim anak-anak ke sana, ke Peranya itu. Kemana? Gaji 40. Ke Pera, Pera. Pera itu apa lagi? Dia kan janjikan kerjaan di situ sama anak-anak. Sampai sana nggak kerja, tapi udah bayar dia 40 juta. Anak berangkat tiga orang, bayarnya 40 juta. Kemana? Tuh, ke Kemana? Pera namanya. Kemana? Pera, Pera namanya. Pera itu ada di mana? Dikirim kemana Mbak? Di Hong Kong, di Hong Kong dia. Kerja Terus? di Hong Kong juga. Alamat Terus? kosannya ada di PE namanya itu. Terus? Terus kan ngirim tiga orang ini, kan maunya 4 orang ngirim ke sana. Terus yang satu nggak jadi berangkat, uang sudah ditransfer ke sana 40 juta. Anak-anak itu pergi ke sana lah, sampai sana kerjaan nggak dikasih gitu loh. Udah Oh, sampai sebulan cuma dikasih kerjaan tiga kali sama 2 kali sama 1 kali anak-anak itu. Jadi anak-anak itu pulang, nggak belikan tiket, ini mereka pulang terus gitu. Nah sekarang saya itu minta uangnya ke daerah itu nggak dikasih, kan karena ada kelebihannya 10 juta itu. Nggak hmm. dikasih sama Tera gitu ceritanya. Ya, saya bilang gini, ya udah tak lapor aja, silakan lapor, saya nggak takut gitu jawabannya. Oke. Nah, kalau SMS ke admin saya, mereka baca. Tapi kan secara detail, mereka nggak akan ngomong. Mereka cuma bilang, Mbak, ini kena tipu. Itu aja, Mbak. Jadi kalau Mbaknya mau bercerita, otomatis harus detail. Dari mana, bagaimana kenalnya, terus Mbaknya ini siapa. Bener nggak? Ya, Ya, jangan ujuk-ujuk benar-benar. uangnya nggak dikembalikan. Tahu dari mana saya ini? Ya, ya, ya. Yang pertama itu kan aku kasih tahu apa saudaraku terjadi itu lewat Koko namanya, ada Koko namanya. Mereka yang ngurusin ke sana, nah ke sana kan. Kamu sambil kerja tambah apa? Sambil goreng ikan gitu? Ya jangan dong Mbak, sini nih yang dengerin serius. Saya dengar suaranya minyak. Ya ntar aja kalau gitu teleponnya saya lagi Kalau saya telepon ntar soalnya. saya nggak bisa telepon lagi Mbak, soalnya saya ada kegiatan lain, saya ada jenazah yang mau dikirim. Kalau mau telepon, mau saya bantu ya sekarang. Kalau nggak bisa ya udah, Oh ya ya ya. dimatiin dulu karena kan saya lebih penting. Saya nungguin banyak orang sayang. Ya, ya. Bentar, saya mau ambil dulu ini kan ya tadi. Biar nggak jatuh. Tapi kan sebentar. Belum. Mm-mm. Ah, waktu ini kan ngirim saudara ke sana lewat si Koko namanya, ada Koko Kosmos namanya. Koko Nah, merongos, sampai di sana. Koko Kosmos. oh Koko kosmos, terus. Koko Kosmos ngirim ke sana lah. Sampai di sana anak-anak ya kerjanya part time juga, tapi kerja tetap karena mereka mau bertahan di situ gitu. Nah, ini saya ke sana ngejenguk mereka itu yang udah pertama kali berangkat sana 2 orang itu, dia bilang kerjaan cuman anak-anak ini kan part time. Kalau saya nggak ngasih tahu dia apa namanya eh, ngasih tahu biar anak-anaknya kerja, kalau enggak ya kita pulang, dia bilang gitu. Si Koko ini nggak tanggung jawab sama saudara saya itu, gitu loh ceritanya. Nah saya kerja ke Hong Kong itu ngecek ke sana. Sampai di situ dia bilang kerjanya kayak part time gitu, tapi ada netepnya gitu. Nah setelah udah mereka gajian berarti kan mereka kerja dong. Nah sampai itu udah aku pulang ke Bali pulangnya. Nah terus dia aku nanya di situ masih butuh tenaga kerja nggak? Masih banyak, aku lagi butuh kerjaan ini itu. Nah aku kirimlah 4 orang ke sana, 3 orang ke sana. Terus uang jobnya itu aku sudah kasih sebelum anak-anak itu berangkat 40 juta.
Gitu. Nah, sampai di situ anak-anak tuh sudah berangkat cuma 3 orang, yang 1 orang tuh belum berangkat, gitu. Sampai di sana anak-anak ini dibilang kerja, enggak sampai di situ enggak kerja dulu sampai seminggu. Nah, aku tanya, "Kenapa enggak kerja, Kak C? Kan udah bayar job juga," aku bilang gitu. Dia jawab katanya ada kemalingan orang toko jam kemalingan, jadi restoran tutup semua. Itu ceritanya dia. Oke lah, maklum lah aku ya nggak nanya lagi. Nah terus terus jalan-jalan anak-anak nih kok nggak pada kerja gitu loh, bengong nggak kerja-kerja. Terus aku kasih kok nggak kerja juga, ini kasihan anak-anak itu loh punya utang, bayar utang, pulang gitu. Kita juga udah bayar job, kenapa nggak ada kerjaan? Kalau emang nggak ada kerjaan dari awal kan jangan bilang ada kerjaan, jadi kita nggak ngirim ke sana. Ada kok kasih tunggu aja nanti ini bulan depan ini ada. Nah, sudah jalan-jalan enggak juga ada kerjaan gitu loh, cuma dikasih kerjaan part time aja 1 hari 2 hari sama 3 hari. Nah dia bilang kalau disuruh aku buat KTP barong saya apa namanya, aku nggak mau takutnya jadi masalah nanti bayar KTP katanya apa 3.000. barongsai? KTP KTP barongsai. barongsai? Iya katanya. Ada KTP barongsai ya? Nggak Terus? tahu aku buat 3.000. Aku nggak Heeh. mau karena takutnya anak-anak itu terjadi masalah nanti kan kesana KTP barongsai itu maksudnya KTP apa sih? KTP sementara biar bisa masuk kerja di restoran itu katanya gitu. Kalau nggak ada KTP itu orang restoran sana nggak mau ngajak kerja itu. Hmm. Terus? Aku nggak mau buat jadinya. Terus aku bilang gini, ya usahakan aja Kak, aku lu sudah banyak bantu, aku bilang itu. Aku juga udah transfer full uang jobnya itu untuk anak ini yang 3 ini. Misalkan Kak kan nyariin kerja, aku bilang gitu. Ternyata anak-anak itu nggak ngomong ke aku, dia ngomongnya ke orang lain. Nah, di situ ada namanya Kuku siapa tuh pacarnya dia itu. Nelpon ke aku marah-marah, Kak bener kamu sudah bayar job? Gitu, Pak. Iya bener aku udah bayar job sama si Kak Vera, aku bilang gitu. Kenapa emangnya? Kenapa kamu bayar job duluan orang kerjaan gak ada? Gitu jawabnya terus. Nah, aku lu dimintain uang, kalau nggak dikasih uang, anak-anak nggak ditampung di situ. Aku bilang gitu ya. Aku kasih uang karena si Kak Pera itu menjanjikan kerjaan untuk anak-anak. Dia bilang kerjaan ada. Semua chattingan sama bukti transparan ada kok. Aku bilang gitu. Aku lu nggak tahu-tahu menau. Aku udah bilang kalau belum ada kerjaan jangan terima uang. Udah terima uang 10 bulan yang lalu. Aku gituin langsung. Udah aku kemarin ini anak-anak nggak kerja, aku belikan tiket pulang ke Indonesia gitu loh. Udah pulang aja nggak ada kerjaan di situ. Bilang gitu. Oke. Nah, kamu sebagai caleg, Betul. kamu tahu dari mana kalau Hong Kong itu ada KTP barongsai? Dari sana orang yang ngajak kerja di situ, terus kayak kacanya itu yang ngasih tahu. Bali DJ ya? Aku Bali Singaraja. Singaraja. Nah, Hmm. itu semua yang kena tipu orang Singaraja. Iya, saudaraku pun anakku semua kan kita niatnya kan kerja karena di sini kan di Indonesia kan nggak ada kerjaan, dikit gajinya terus mereka punya utang, ya maunya kan merantau. Nah karena di situ katanya cepat dapat kerja ya ke sana karena yang pertama itu ponanku yang 2 itu sudah dapat gaji 15 juta tiap bulan ngirimnya gitu. Tapi yang dia sampai 4 bulan di situ pulang lah gitu ceritanya karena dia ketangkep, katanya pulang. Nah, berarti tahu nah kalau di Hong Kong tidak ada pekerjaan. Kenapa nak kirim saudara-saudara ke Hong Kong? Dia bilang ada kerjaan, anak-anak itu kan digaji yang 2 orang itu. Tapi kan Digaji kaburan, nah itu semua nggak kaburan. kabur, nggak kaburan. Kita dari Bali langsung ke tempat itu bukan kabur. Paham nggak saya ngomong ini? Kalau kita dari Bali ke Hong Kong itu tidak ada pekerjaan. Kenapa dikatakan KTP barongsai itu tidak ada? Saya nggak tahu karena Nah, karena KTP nggak tahu, Barongsai nah itu saya kasih tahu kalau di Hong Kong itu kaburan namanya. Kenapa ditangkap polisi? kan di overstay waktu di situ. Ya itu namanya kaburan, Mak. Setiap hari kenapa saya buka konten, kenapa orang Bali kena juga? Itu udah kejadian udah berapa bulan tuh? Udah hampir 3 bulan kalau nggak salah. Nah, saya buat konten dari 2018. Aku baru lihat kontennya di TikTok kemarin. Nah, berarti kan sudah lama nih, karena kalian tidak tahu informasi. Kalau saya setiap hari bilang, bahwa tidak ada pekerjaan, apalagi orang Bali mau ke Hong Kong.
Orang luar Bali datang ke Bali, malah kita orang Bali keluar. Ya kan di sini kan nggak ada kerjaan, makanya kita ke sana gitu loh. Dia bilang ada kerjaan, ya memang waktu itu yang dua itu dapat gaji dia. Makanya dia bilang, oh ada kerjaan berarti. Kalau kita nggak lihat mereka ada gajian, kita kan nggak nggak ke sana gitu loh. Iya, Setelah tapi sampai kan di mereka tidak sana, cerita dia ada di Hong Kong sini. Nah, kemarin si Ketut udah pulang, Made pulang. Nah, sekarang siapa lagi yang datang dari Bali? Semua itu ya nggak tahu. penipuan. Oh nggak tahu sih yang soalnya kan kita kan nggak pernah pikiran karena dia udah yang pertama tuh udah dibantu digaji sama dia berarti ada kerjaan aku bilang gitu sampai di sana ada kasih yakin ada kerjaan gitu. Tiang Tapi orang saya Hong nggak tahu Kong, Tiang selalu cerita kalau di Hong Kong tidak ada pekerja bagi laki-laki. di situ banyak di kosan ada sekitar 30 orang yang 30 kerja. orang, tapi mereka kalau ketangkep polisi semua sama. Iya, aku bilang kemarin ke mereka itu disuruh aku tak suruh mereka lapor kan. Dia mikir kalau lapor dia nggak ada soalnya kan dia kan nggak kerja. Nah terus gimana? Untung anak-anak yang aku kirim tuh anak-anakku aku beliin tiket semua, tak suruh pulang. Iya, Tiang selalu nih di podcast selalu cerita bahwa tidak ada pekerjaan di Hong Kong. Kalau Nggak ada tahu itu soalnya semua nggak lihat. kaburan, overstay. Nggak lihat soalnya kan baru kemarin. Tiang sudah buat konten dari 2018. Kalau tidak ada pekerjaan bagi laki-laki di Hong Kong. Kalaupun ada, mereka kaburan. Kalau bukan kaburan, mereka mencuri, mencopet, cuci Hmm, piring, cuci piring. Kalau tidak, jadi laki-laki pelacur di Hong Kong. ya dia kerjanya cuci piring katanya kemarin tuh. Oh, karena itu kan selalu dikejar-kejar polisi. Karena orang kampung selalu melihat dia kirim uang. Dia tidak tanya bagaimana pekerjaannya, prosesnya seperti apa. Di penjara kah? Tidak kah? Soalnya dia waktu ini bilang kalau dapat paper itu aman-aman gitu bahasanya. Saya kasih Bahasa. tahu ya, Tiang kasih info nih ke semua orang Bali. Tidak ada Ya. pekerjaan. Langsung dari Bali ke Hong Kong pakai visa turis. Ini semua bagi orang Bali tidak ada.